musuh semakin kuat di Mekah itu. Nabi akhirnya harus hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif karena di Mekah sudah enggak mau lagi orang yang mendengarkan beliau. Di Taif, di sana juga ternyata beliau diusir pada saat beliau masuk hari itu pula harus keluar. Bayangkan, hari itu masuk, hari itu beliau harus keluar. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amarra 'alaika yaumun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari yang paling pedih yang engkau hadapi selain daripada hari perang Uhud? Ada enggak hari yang lebih pedih yang engkau hadapi ketimbang daripada perang Uhud? Perang Uhud itu perang 70 sahabat syahid termasuk Hamzah paman beliau, dan Nabi luka di bagian mulut beliau, bagian muka beliau ditombak sama orang Quraisy. Bayangkan. Ada enggak yang lebih hebat, lebih susah bagimu? Kata Nabi, ada. Hari apa? Hari beliau pulang dari Taif. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kata Pak Kesyik tadi adalah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj akhir bulan Rajab, dan ini kita sudah hampir pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nabi dalam riwayat, walaupun riwayat tidak sahih tapi maknanya sahih, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi berdoa khusus supaya kita sampai pada bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ada keberkahan khusus yang diminta oleh Nabi, dan juga Nabi mendoakan agar kita yang sudah sampai bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kepada final nanti itu adalah sampai bulan suci Ramadan. Bayangkan sampai bulan suci Ramadan saja itu sudah luar biasa. Apalagi bulan Ramadan kan cuma terus bulan Ramadan, tetapi mutumai pebut ibadah lo. Kan cuma merempak mentang. Nah ya orang kalau merempak mentang, tapi hana mutumai pebut apa? Tapi ini enggak, jumpa bulan Ramadan ibadah lagi. Bayangkan itu, ya. Fadilah, dan kita menunggu dengan rindu daripada bulan suci Ramadan. Maka malam ini kita akan membagi dua segmen, yaitu pertama kita akan bicara malam ini tentang masalah Isra Mi'raj, masalah solat, pendidikan solat bagi orang tua dan bagi anak-anak dan bagi seorang ayah bunda. Kita akan bicara tentang masalah bagaimana memaknai solat kita. Segmen yang kedua nanti adalah bagaimana mendidik anak kita itu untuk cinta terhadap solat. Jadi ini akan kami bicarakan. Sedangkan solat subuh nanti insya-Allah kita lanjutkan. Setelah solat subuh kita akan bicara tentang masalah bulan Sya'ban dan juga masalah bagaimana persiapan terhadap bulan suci Ramadan yang kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian, mohon diketahui hadir bersama kita di sini Dr. Damanhur Abbas. Jadi saya bicara, kalau ini guru saya juga, senior saya di Al-Azhar, jadi beliau ikut hadir. Jadi kalau ada nanti yang saya kurang tepat, mangat jika pelurus liganya. Nyo kurang pah ini begah meno. Jadi itu nyo mangat menyenang gurai menan. Ya. Lado urang ya begah apa menyenang gurai. Luntua hana ya mendama beuh pakan. Munya gurai yang geiem berarti betul, munya hana geiem berarti nyan. Naso berdepat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau juga menjadi pengasuh di sini, makanya saya berani datang karena ada beliau yang mengasuh di sini. Mahan handa juga. Ya, handa juga ya. Memang karena gurai ke hana mentalah adanya dari ke teh toh ke mentang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat tentang masalah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sepakat para ulama bahwa ini adalah wujud daripada mukjizat Nabi dan merupakan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj ini. Dan Isra Mi'raj beliau itu adalah dengan ruh dan jasad. Sebahagian orang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu dengan ruh saja. Kalau dengan ruh atau dengan mimpi, ya itu siapa saja bisa. Kita juga bisa bermimpi masuk dalam syurga. Kita bisa bermimpi masuk dalam neraka, na'udzubillah. Kita bisa bermimpi naik ke langit.
Tapi kalau ini suatu keistimewaan, enggak mungkin itu mimpi saja, tapi itu mesti real kejadian adanya. Apakah mungkin masuk akal Ustaz kalau itu seandainya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada misalkan na urang pegah mbak getanyo. Anak na tidro anak men umu baro leton kaji kaji di EU Aceh man EU namanya, sehingga pohon kelapanya bau dijadikan standar tertinggi di Aceh. Tingkat gelombang tsunami picou nya picou berarti kapan yang dah hana depu na uke no cuma simetre tak. Tapi udah itu kalau baunya kaji ke standar paling tinggi. Ino dah pegah bawa anak met leton kaji EU nepeteh bahan hamke leton EU anak met leton gemai leya haji jong nepeteh. Anak 3 tahun dibawa sama ayahnya naik pohon kelapa, percaya tidak? Nya betul. Maka ayat ini juga Allah cerita subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi yang naik ke langit, Allah menjalankan hambanya ke langit. Ya udah, kalau selama Allah yang memperjalankan, persis seperti anemiaknya EU getingku leyahai. Han betul. Mudah saja itu bagi Allah Subhanahu wa taala, bisa saja itu terjadi. Nah, makanya jujur ayat itu menceritakan asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya, bukan hamba Nabi Muhammad berjalan sendiri naik ke langit. Enggak ada kemampuan beliau begitu, enggak ada kemampuan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau naik ke langit ataupun dibawa oleh Allah ke langit Isra Mi'raj ini sebagai hiburan bagi beliau. Itu setelah apa? Setelah terjadi dalam hidup beliau ada 2 orang yang selalu membackup beliau, yang selalu menopang dakwah beliau. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Abu Talib. Abu Talib dari luar, orang yang menjamin Nabi, setiap hal ada terjadi dijamin oleh Abu Talib. Kemudian ada istri beliau Khadijah, itu yang dari dalam rumah ya. Tetapi dengan takdir Allah, dalam tahun yang sama istri beliau meninggal, setelah itu paman beliau juga meninggal. Padahal dakwah di Mekah sedang sangat genting-gentingnya itu. Sudah mendekati tahun ke-10 kenabian, itu paling genting. Setelah Nabi keluar dari pemboikotan selama 3 tahun oleh orang Mekah. 3 tahun Nabi diboikot di Mekah, ya, bayangkan itu 3 tahun diboikot Nabi. Tidak ada makanan yang Nabi makan selama 3 tahun itu kecuali adalah makanan yang dimakan oleh onta. Jadi on kaya yang ipajoh li unta, dengan itulah bertahan hidup Nabi. Selesai pemboikotan itu selama 3 tahun, keluar Nabi, bebas, merdeka. Ternyata istri beliau meninggal, paman beliau juga meninggal. Musuh semakin kuat di Mekah itu. Nabi akhirnya harus hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif karena di Mekah sudah enggak mau lagi orang yang mendengarkan beliau. Di Taif, di sana juga ternyata beliau diusir pada saat beliau masuk hari itu pula harus keluar. Bayangkan. Hari itu masuk, hari itu beliau harus keluar. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amarra 'alaika yaumun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari yang paling pedih yang engkau hadapi selain daripada hari perang Uhud? Ada enggak hari yang lebih pedih yang engkau hadapi ketimbang daripada perang Uhud? Perang Uhud itu perang 70 sahabat syahid, termasuk Hamzah paman beliau, dan Nabi luka di bagian mulut beliau, bagian muka beliau ditombak sama orang Quraisy. Bayangkan. Ada enggak yang lebih hebat, lebih susah bagimu? Kata Nabi, ada. Hari apa? Hari beliau pulang dari Taif. Menyedihkan sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, setelah beliau pulang dari Taif, berdarah-darah kaki beliau dan beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala waktu beliau sedang beristirahat di kebun kurma keluar dari Taif, mengadu kepada Allah. Ila man takiluni? Ya Allah, hon melun. Ila qaribin la yaqbaluni am ila ba'idin yatruduni? Apakah engkau bawa aku kepada orang dekat, kerabat yang enggak mau menerima aku, atau pada orang jauh yang mengusirku? Hon melun ya Allah. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu Nabi. Nabi pulang ke Mekah itu enggak ada yang menjamin beliau. Di Mekah itu kalau ada orang sudah terusir, bahasanya keluar dari negerinya, untuk masuk balik itu harus ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Kalau enggak ada yang menjamin, enggak bisa masuk. Nabi keluar Mekah berarti sudah tidak punya kekebalan secara politis. Politik Nabi tidak kebal lagi. Siapa aja boleh mendekati beliau. Jid ipegat macam-macam. Nabi kan tubit dari kota tersebut. Sekarang mau masuk lagi, itu Nabi harus ada yang menjamin. Orang Mekah dulu, ya. Walaupun so-so orang hanai turi, tapi na sirau yang jamin, na solho yang jamin, nyan ciara lon yang kabeh. Nah solho pegah kabeh. Hana je mat ujung aki hanya mat. Ujung aki hanya tok macut pi. Kenapa? Na yang jamin. Yang jamin siapa? Atolu yang jamin. Nya hanam hoja dia. Nyom nancit. Ketika Nabi keluar dari Mekah, balik lagi, itu harus ada yang menjamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ho namedun. Ho luja. Ini pelajaran sedikit. Nabi ketika titik Nabi sangat sedih dalam hidup beliau, Nabi mengadu kepada Allah. Tapi Nabi enggak mengadu kepada manusia. Nyo penting tanya depa. Ketika kita sedang sulit dan susah hidup kita, jangan mudah mengadu kepada orang di lingkar kita nyo bangun, bek sagai-sagai. Tapi mengadulah kepada Allah. Karena titik lemah manusia jangan diketahui oleh manusia lain, enggak boleh. Belum tanya toke. Ban ka bangkrut, tak pegah bang ngon yang nyo tro ko hanali, yang ka bangkrut yang tahu ke hanali. Bek pegah-pegah. Sang-sang tanya mentang tega, padahal uro ka bangkrut. Bangkrut ro tak pegah ba Allah. Nyo Allah hanali. Hana cara le ya Allah. Adukan kepada Allah, bukan pada manusia. Jangan adukan pada manusia. Biar manusia tahu kita tetap tegar, enggak ada masalah apa-apa. Tapi kitanya silakan runtuh, relah, ambruk, biar Allah yang tahu. Ka Allah karelah lon ya Allah. Abih lon ya Allah. Pampo lon ya Allah. Ba Allah nama terang kemenan. Tapi manusia jangan. Karena kita hanya meminta kepada Allah. Kabih lon ya Allah. Rasulullah mengadu semuanya kepada Allah. Sampai diutus malaikat gunung oleh Allah, diperintahkan, bisa Nabi perintahkan supaya Mekah itu diluluh lantakkan. Tapi Nabi berkata apa? La walakinni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, aku tidak mau Mekah itu hancur, kata Nabi. Tapi aku ingin mengharap pada Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka siapa yang menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Duan kalian. Pada hari Nabi kan mengadu habis-habisan, mengadu ba Allah terhadap orang Mekahnya. Tapi ketika aduan Nabi didengar oleh Allah, diutus malaikat gunung untuk diluluh lantakkan Mekah itu, kata Nabi, tidak, aku tidak mau. Justru aku mengharap kalau mereka enggak mau beriman, mereka enggak mau menerima aku, maka aku mau nantinya adalah anak-anak mereka nanti yang akan beriman kepadaku, ya, yang ikut kepada Allah, ikut kepada agama Allah. Nah, tandanya bahwa tetap gesayang oleh Nabi terhadap orang-orang Quraisynya, orang-orang Mekahnya. Begitu kasih sayangnya Nabi. Nah, pulang Nabi dari sini, dari Taif, beliau masuk ke Mekah, siapa yang menjamin? Yang datang bersama Nabi itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang menemani Nabi dari Taif pulang ke Mekah. Zaid bilang, ya Rasulullah, apakah engkau akan balik ke Mekah?
Kata Nabi, ya. Siapa yang menjaminmu di Mekah? Hanale urang jamin dona. Pak apa dona Abu Talib kah hanale? Istri dona pi hanale. So yang jamin dalam drone. Baik nuwa Mekah, abeh nandre. Bahasa kita nyomanan. Apa jawab Nabi? La ya Zaid, innallaha nasiru dinihi. Tidak wahai Zaid, jangan takut. Allah akan membantu agamanya. Nuwa Nabi, hanaya nuwa laju. Padahal karena mengadu habis-habisan pada Allah. Tapi dengan manusia, hana ada tentang lagi hana tak pernah. Gan Zaid ke pernah, baik ya, tahu aja tanya hana masalah. Tidak Nabi tampakkan sedikit pun ada masalah beliau, enggak ada nampakkan. Beliau nampakkan hanya pada Allah saja. Pulang beliau dengan izin Allah, dijamin beliau oleh seorang Quraisy bernama Mat'am bin Adi. Mat'am bin Adi yang menjamin Nabi masuk lagi ke Mekah. Bayangkan, orang Quraisy Nadhira yang kafir lagi, dia yang menjamin Nabi. Kakak dengan kuasa Allah dia yang menjamin Nabi. Artinya bahwa dia siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam balik pulang ke Mekah. Nah, di Mekah Nabi kembali berdakwah akhirnya, ya. Disinilah kemudian Nabi diisrakan oleh Allah. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj setelah pulang Nabi dari Taif ini. Hayat Nabi mendapatkan mukjizat yang luar biasa yang tidak ada nabi, satu nabi pun yang mendapatkannya. Bahkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntaha itu Jibril saja enggak bisa masuk ke situ. Yang kata Jibril, "Lau iqtarabtu ikhtaraktu," ya. Kalau seandainya aku mendekat Sidratul Muntaha, aku akan sirna, kata hasilun, tutung lun, hangoh lun. Tapi Nabi bisa lewat Sidratul Muntaha. Yang itu adalah tingkat seorang hamba Allah di dunia yang masih hidup di dunia tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Enggak ada hamba Allah yang lain, tapi Nabi ada. Nyawa kemudian pelajaran kita nyawa dalam udip syadaralun bahwa kadang kita baru kenal orang lain ketika dia sudah melambung nyan caralun. Tapi ukurlah pada saat bagaimana pedihnya dia selama ini. Nabi mendapatkan penghargaan itu setelah berapa tahun beliau sulitnya hidup beliau. Dakwah itu sangat sulit. Bahwa Allah berikan hiburan, kesuksesan yang luar biasa, nama baik beliau, dikenal beliau di langit setelah nyan mendum. Mendarah-darahnya mendum. Bahkan Nabi mengadu habis-habisan kepada Allah. Setelah itu beliau naik ke sana. Beliau mendapatkan kemuliaan. Nyo begitu nyo faham. So menteng yang kita nyo kalon la saat nyo nyaman tak ganyan ka. Nyan ganyan hayu tak ka. Keaman tak ganyan. Mangat tak udip ganyan. Lihat juga selama ini sebelum ini beliau seperti apa. Nyan kalon. Bek buta katanya. Mesti orang yang menurut kita lihat bahwa luar biasa dia saat ini, lihat juga luar biasanya sebelum ini apa, supaya nyata tu lagi kita nyo baik tentang bahwa nah begitu. Ada saya lihat satu atau ulun tuan menyelunjak mbak jalan galak lum baca ilike motor kena tulis macam-macam, terutama motor tronton raya-rayanya macam-macam itu tulis likut. Tapi punya motor-motor drone yang lagak-lagak hanan tulis tepu yang na BL sagai. Pega BL sino, BL 2 no, BL heno ya. Pega nan ba BL drone galak-galak drone. Ya. Tapi punya motor-motor tronton raya-rayanya hanai pega BL, jika BL dia penting, tapi macam-macam gambar tulisan ni pega. Jadi di antara tulisan yang tulisnya lum rumpuk apa apa pega. Teruslah bekerja sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan kepadamu nyan jaralun. Ya, teruslah bekerja sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan kepadamu nyan jaralun. Berarti ketika kita berhasil baru diakui syara nyan jaralun ya. Kita ketika mengukur orang jangan ketika berhasil saja, ukur selama ini seperti apa. Itu dia penting. Pelajaran dalam hidup kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga begitu, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Beliau setelah apa?
Dan beliau pada saat Isra Mi'raj, beliau enggak diterima di bumi. Di bumi itu belum diterima beliau. Tapi di langit terkenal beliau. Maka boleh jadi dalam hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mungkin urang lingka, urang inanggro, urang gampongnya hana gederi danyo, hana gedetho danyo, hana gedepe danyo, hana sanggup ge pemuliaan ron. Tapi janganlah gara-gara kita tidak mendapatkan penghargaan, kemuliaan di sekeliling orang sekeliling kita, lalu kemudian kita berhenti untuk berbuat dan berjuang demi sebuah kebaikan. Biarlah kita dikenal di langit, enggak dikenal di bumi, enggak masalah. Nabi, apakah hilang kemuliaan beliau pada saat Isra Mi'raj? Dumnan hebat Nabi, guwa ubumo kapayah ja hijrah. Kan setelah pulang Isra Mi'raj, Nabi itu hijrah. Ya, sekitar 2 tahun kemudian Nabi hijrah. Dan hijrah Nabi harus sembunyi-sembunyi dalam gua. Payah sembunyi dalam gua. Kemudian setelah itu Nabi juga harus melewat jalan-jalan yang enggak biasa dikenal orang. Yang bahasa gedanya, maaf cakap tak begah, nyan urang Isra Mi'raj ulangit. Nya, payah musawam dalam gua. Ya? Kenapa memangnya? Ketika kita mendapatkan kemuliaan di langit, lalu kemudian kita harus mendapatkan kemuliaan si ibu monyo, hana mesti. Nabi siap setelah mulia beliau di langit, lalu kemudian pulang kembali bersembunyi di dalam gua, siap Nabi. Sehingga ada ulama India, saya lupa nama beliau, mengatakan bahwa hebatnya Nabi Muhammad bukan pada Isra Mi'rajnya beliau, tetapi kemampuan beliau turun lagi ke bumi, kemudian setelah itu berjuang sampai masuk dan bersembunyi di dalam gua. Udah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Andai kata saya, kata beliau, di Isra Mi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, aku tidak akan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi ini. Enggak akan aku minta dikembalikan ke bumi. Tapi cukup di sini ya Allah, aku enggak akan kembali lagi ke bumi. Nya menyatanya kasih monohan lelon. Makanya di antara kita yang kadang kita ya mendapatkan kemuliaan di kampung kita, di negeri kita, kajet kepalanya, kepala je, bosnya, bos je, kemudian diangkat, kita sudah berada di atas angin. Belajar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau siap turun ke bumi menjadi manusia biasa, menjadi orang biasa yang harus berjuang dari titik harus sembunyi-sembunyi lagi. Siap beliau. Janganlah kita ketika sudah berada di atas angin dalam hidup enggak sanggup lagi untuk kembali ke bawah. Baik, Nabi drone, Nabi kita, beliau sudah sampai ke langit, tapi siap bersembunyi pulang ke dalam gua, masih siap Nabi. Begitu kita belajar dalam kisah Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Makanya kadang orang yang geken dengan post power syndrome. Jadi ia punya gadah jabatan wolom lagi orang biasa, menyebarakan email motor legop, punya ino kadro gemai motor. Hanama hai kap le, hai tuang le, malay alun. Ya, menyebarakan ijo motor dinah raya, nyaino payah motor ubitnya malay alun. Ha mungkin le alun. Hai Nabi drone katro ku dia ulangan ke gutro no bumong dia untalo. Gemusom dalam gua lo. Itu Nabi kita. Belajarlah dari Nabi kita. Enggak ada aibnya. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan betapa bersahajanya Nabi kita siap kembali ke bumi menjadi manusia biasa. Baik. Lalu kita lihat bahwa akhirnya adalah kita belajar bahwa Nabi di dalam Isra Mi'raj beliau mengambil sebuah kewajiban yang luar biasa, yaitu solat. Pertama disuruh oleh Allah adalah berapa? 50 kali solat. Ya, di langit yang ketujuh itu Nabi berjumpa dengan siapa? Beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik Muhammad. 50 kali itu berat bagi umatmu, enggak mungkin. Minta kurang. Dikurangi oleh Allah 40. Minta kurang lagi, dikurangi terus 30, 10 sampai jadi 5. Nabi Musa lagi bilang bahwa Jawa, hati. Baiknya umat lun dua ga mentang geyu solat hai tem hae ipu buat. Lakai izin lom supaya nepu kurang oleh Allah. Nabi Musa kemudian Nabi Muhammad mengatakan istahyaitu min rabbi, lun malaya lu dengan Allah. Kira-kira punya Nabi gebalik lom giban.
So lebih agak balik ilmu dengan hanang balik menurut ron-ron. Ha? Sang lebih pah balik ilmu nusat Menyang balik ilmu kena kurang ilmu macam tu. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah, bahawa solat itu dituliskan oleh Allah 50 waktu, 50 itu sudah sampai hari ini tulis 50, enggak dikurangi. Allah solat 50 itu enggak dikurangi oleh Allah, tetap 50. Gimana cara tunggu? Tanya limang waktu. Nak dengar apa kan? Apabila contoh misal kita bekerja, kerja misal apa yang hire pekerjaan ini apa? Kerja bak bank. Nah hire kerja bak bank. Hai kita hana hire bank dum. Orang kerja kan minta bank, kerja bak tempat bank ke le bank. Nah, contoh misal kerja dia di situ, ya. Berapa jam? 7 jam kerja. 7 jam, satu hari 7 jam. Iya. Gaji berapa? 7 juta. 7 jam 7 juta gaji satu bulan. Iya. Setiap hari 7 jam kerja. Nah, lalu lambat laun kemudian tanya kerja 7 jam. Akhirnya leh siton kemudian kenle direktur. Nyo beli 7 jam kerja. Lam tiuro si jam mentang. Lam tiuro si jam mentang kerja. Gaji kiban? Hai menyo 7 jam 7 juta, menyo 7. Kahana payah pegah le. Oh jadi gaji tetap 7 juta, kerja mentang si jam. Awai 7 jam, ino si jam mentang kerja. Gaji tetap 7 juta. Kiban dona? Nah lambung-lambung rupiah. Ha? Lambung-lambung rupiah pakan. Ya itu jadi 7 juta aja ke 7 juta tetap, tapi gaji jam dari 7 aja ke si jam tak kai. Napah kira-kira direkturnya hire apa hana? Hana dah dapat minta orang lagi-laginya. Buat semakin kurang gaji tetap. Yang kakak katanya apa? Buat minta mah gaji turun. Yang le kawan. Buat minta mah pekerjaan tambah terus, gaji tetap. Punya bisa berkurang macam-macam. Kohonyo. Dalam masalah solat juga begitu. Allah berikan 50, ya, 50. Kemudian Allah kurangi pekerjaannya, dikurangi jadi 5. Tapi yang diberikan oleh Allah tetap 50 kepada kita. Allah tuliskan 50 enggak dihapus. Jadi sekali kita solat, innal hasanat bi asyri amsalihha. Satu kebaikan kita buat itu sama dengan bandingnya 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita solat 5 kali sama dengan 50. Allah ingin dengan solat ini menganugerahkan rahmatnya pada kita. Lon kena jok kepada kata 50 ga tamu buat, 50 ga lunjuk. Maninong kata laki kurang 5 watai tak dapat buatnya, tapi tetap lunjuk 50. Supaya nampak pada kita bahawa solat 5 waktu itu adalah anugerah Allah. Nyan kerja si jam nyan kasih sayang lon kepada kata ada depu. Hai, hak aji 7 jam kan 7 juta. Nya, kalinya si jam mentang kerja. Tapi 7 tetap 7 juta gaji. Nyak deh nyan adalah lon sayang ke kata. Nyak mutume jadi kupi, mutume pelom lain. Mutume hero keluarga, mutume senang dengan keluarga, mutume bermain. Punya 50 watt share alun. Kira-kira tanya 50 watt dalam tiuro paduk jam 3 tanya solat. 20 minit 3 sembahyang, 20 minit 3 sembahyang. Sahur hang lepas tanya. Sahur hang lepas. Jadi di sini kita pahami 5 waktu solat itu anugerah Allah. Menyamantang merasa berat dengan 5 waktu solat itu, nyan berarti yang kepegah oleh Nabi Musa Nabi Musa kepegah. Saya Muhammad nya 5 watt umat lo mentang 5 watt hasi. 2 watt mentang berat. Mentang na umat Nabi Musa ni. Ni kalau. Nyak mau pilah-pilah aja. Toh yang 5 watt, toh yang masih 5 watt. Nyan. Jadi nampak bagi kita itu anugerah dari Allah. Anugerah daripada Allah. Baik. Lalu selanjutnya adalah
Pendidikan solat bagi anak-anak kita. Kami ingin sampaikan sedikit pendidikan solat bagi anak-anak kita. Juga ini nanti kita bicarakan sedikit tentang nih bagaimana pengurus masjid juga harus bersikap tentang masalah pendidikan solat. Pendidikan solat ini penting. Jadi kalau boleh kita katakan, Ustadz, apa beda pendidikan umat Islam dengan pendidikan orang non-Muslim? Kalau boleh kami katakan dua perbedaan yang sangat menonjol sekali. Anak-anak Islam dengan anak-anak non-Muslim itu bedanya pendidikannya apa? Paling menonjol dua. Apa itu? Pertama adalah Al-Qur'annya, pendidikan Al-Qur'an sejak dini. Yang kedua adalah pendidikan solat sejak dini. Dua itu sangat menonjol sekali. Itu nggak ada pada orang non-Muslim. Sampai saya ke Eropa, ke Jerman misalkan, itu orang Jerman yang Muslim demi untuk menjaga dua hal ini, anaknya tahu solat, anaknya tahu Al-Quran, itu kadang harus naik mobil setiap hari 2 jam mereka naik mobil untuk mengantarkan anaknya ke tempat. Di sana dia belajar Al-Quran, di sana dia belajar solat. Dua hal itu payah hintat 2 jam payah hintat deh, karena hanya tempat so pernah lain. Karena inilah identitas dia. Kalau ini masa sejak dini dia enggak dapat Al-Quran dengan solatnya, kabeh haju kata sama anak kafir lain juga. Cik jelas haju Ustaz, sama dengan kafir lain haju. Mang gara-gara nyo ke belum betul. Saya pertahankan dua ini supaya jadi identitas dia nanti. Dua ini paling penting. Solat dan Al-Quran. Maka pendidikan solat Allah suruh dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ternyata pendidikan bagi anak-anak kita dalam solat itu adalah disuruh langsung oleh Allah dalam surat Taha ini 132. Wa'mur ahlaka bis salat, suruh keluargamu melaksanakan solat. Keluargamu siapa? Yang kitanya uragam, berarti istri kita dan menyakan anak. Berarti you anak menyakan anak. Saudara you? Istri mentang. Mau menyakan anak, tambah kewajiban. Suruh keluargamu. Ada 1 orang anak, berarti keluarga saya 3 orang, saya, istri dan anak. Ada tambah 2 orang anak, tambah lagi keluarga kita. Berarti tayu. 5 dro anak mi kitanya, 5 dro tayu. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Kemudian wastabir, bersabarlah, 'alaiha, alal apa? Terhadap melaksanakan solat ini. Dalam Al-Quran dipakai kata-kata wastabir, bukan wasbir. Apa bedanya Ustaz? Wastabir itu adalah bersabarlah dengan amat sangat. Itu wastabir. Karena kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani, bahwa apabila satu kata dalam bahasa Arab ada lebih daripada hurufnya, itu makna juga lebih. Wastabir, bersabarlah dengan amat sangat untuk mengerjakan solat dalam keluarga. Ya, bak masalah you semayang dalam keluarga, Allah mengatakan kan bersabar. Pecin, bersabarlah dengan amat sangat, berberat-berat sabar. Berarti naik menyeberat tak sabar. Allah apakah berat tak sabarnya di dalam you keluarga untuk solat. Berarti buat dah. Jadi saya yang menjaga anak saya dalam masalah solat itu pekerjaan berat bagi saya. Betul, memang Allah katakan begitu. Wastabir. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami enggak minta rizki padamu. Nahnu narzuquk, kami yang kasih rizki untukmu. Ya, Allah nak pegang. Hai, kamu hana melaki rezeki bagata beh. Allah nak pegang menan. Kamu wajuk rezeki ke gata. Apa hubungannya antara menjaga keluarga solat dengan kamu hana melaki rezeki bagata, kamu bi rezeki ke gata? Apa hubungan? Para ulama dalam memaknakan ayat-ayat ini mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kemampuan seorang kepala keluarga menjaga solat bagi keluarganya dan anaknya dengan kemudahan rizki yang ada bagi keluarga. Ingin mudah rizki dalam keluarga,
Jaga begot anak kita nyo sembahyang. Jaga begot perumah kita nyo solat. Sejak dini itu. Maka akan mudah rezeki kita nyo dalam keluarga. Ada korelasi itu. Mungkin hari ini kita harus mengejar-ngejar rizki dalam udip kita nyo. Nafkah dalam udip. Bucau ipat. Anak kita nyo hana kita jaga ini. Maka dia payah talik rezeki. Andai kata mungkin dulu kita jaga mereka dengan baik, rezeki itu dengan mudah Allah bukakan. Boleh saja bukan melalui kita, melalui anak kita mungkin. Kamu nawang kamu deh. Na orang cik yang begah, ilon cik hana mampu tapi kaka Allah beri rak tinyak kanyo kaje merumpok je. Ya, ijih kedoi merumpok, menyan dari lon tenang gemau ke begah buah. Han mampu lonjok tapi kaka Allah beri mana. Ya. Allah mengatakan bahawa la nas'aluka rizqa. Kamu hana melaki rezeki bagata. Kamu beri rezeki kita. Ada hubungan dekat antara jaga solat dengan rezeki dalam keluarga. Beriman ke syaralun. Nemaiman ke ngayatnya. Bahwa menjaga solat sejak dini Allah permudah rezeki bagi anak-anak kita, bagi kita dan bagi keluarga kita. Lalu sekarang bagaimana silabus pendidikan solat bagi anak-anak? Silabusnya seperti apa? Nabi katakan di dalam hadis beliau secara tegas bahwa muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Suruh anakmu untuk solat pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukul anakmu untuk solat pada saat umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan tak pisah, nya kata keloton, pisah daripada tempat pisah tempat Nabi mengatakan bahwa you anak gata solat umur 7 tahun. Berarti 7 tahun umur anak kita yang kelas pada SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu disuruh untuk solat. Arti bahwa haina you solat. Kata you sabi. Ustaz, itanya berarti anak kita nyo itamang SD baru kita nyo you untuk solat. Arti kita suruh dia, kita jaga. Nak sudah solat belum? Kita jaga dia untuk solat. Itanya punya tahu yang datang yang phone ke anak tu jujur nak begah. Nak tahu apa datang yang phone ba anak tu. Lawetnya apa nak begat. Kali apa? Monya rumah kula paduk nilai. Man nanya tapi, na ujian tapi. Hana ti tong 3 berarti datang yang. Nyo yang ti uro datang yang monya nuwa apa dan biasa tinggal datang yang. Kali habu mutua. Ya, kali apa jabu? Nyana le apa jabu le. Hana itu biat ba abah pun itu ben yang bawa kali solat nak. Sudah solat nak. Dia nanti ujiannya itu Allah katakan bahwa dikatakan oleh Nabi, ujian kita nanti adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah hari kiamat nanti apa? Solat, kata Nabi. Berarti ujian terakhir adalah solat. Ulangan hari-hari pertanyaannya tentang apa? Tentang ujian terakhir tentang solat. Itu soal tentang solat. Ulangan hari-hari tentang kalabu. Kira-kira luluh ujian dia. Luluh ujian. Haji ujian ulangan kan sesuai dengan ujian akhir. Ujian akhir tentang solat, ulangan hari-hari tentang apa? Solat juga. Mengan luluh hana udahnya tengok. Karena ujian hari-hari berbeda dengan ujian ulangan hari-hari berbeda dengan ujian akhir. Jadi hari ini introspeksi Bapak Ibu sekalian, kita pulang ke rumah tanya sama anak kita apa? Sudah solat nak? Belum. Makan terus solat.
Mau tidur dia siang ni, saat ini mau tidur dia solat isya, sudah solat isya belum? Jangan tidur dulu, solat dulu baru tidur. Sudah ngantuk abang? Sudah ngantuk. Udah cepat, kalau udah ngantuk wudu, solat baru tidur. Jaga anakmu untuk solat, kata Nabi, suruh dia untuk solat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa jadi pendidikan solat bagi anak kita itu dimulai kapan? Bukan umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu adalah umur menyuruh. Sedangkan sebelum umur 7 tahun itu adalah pendidikan menampakkan dia. Pendidikan secara indera mata. Dia melihat, berikan contoh terus. Jadi pada saat umur 7 tahun suruh praktek. Sebelum 7 tahun, pra 7 tahun itu adalah percontohan. Maka nggak bisa disuruh pada umur dia 7 tahun kalau nggak pernah dikasih contoh sebelum ini. Jadi sebelum 7 tahun, gimana? Sebelum 7 tahun itu kasih contoh terus. Jadi anak kita umur 1 tahun, kasih contoh terus. Dia udah 7 tahun tuh, atau 6 tahun bahasa kita, dia melihat ayah dan ibunya kasih contoh dia untuk sholat. Nyan hana, terserah dia, mau ikut kita ikut, enggak, kita ajak mau bawa ke masjid dia ikut, boleh, ya. Mau pula pingkui semayang geroi, tabur rakatnya iplung geroi, hana masalah. Biarkan, belum sampai umur 7 tahun. Kasih contoh aja terus. Dia lihat ibunya sholat, dia lihat ayahnya sholat, dia lihat ayahnya pergi ke masjid, dia minta ikut-ikut, ya, nggak mau ikut, nggak ada masalah. Itu pra 7 tahun. Setelah umurnya 7 tahun, udah mulai suruh, kata Nabi. Suruh dia untuk sholat. Dalam kita suruh dia untuk sholat, apakah ustadz ini kita paksa anak kita untuk sholat umur 7 tahun? Baik tinggal minta bawa teh? Enggak, bukan. Itu belum wajib bagi dia. Belum wajib. Setelah umur 7 tahun, itu tahap suruhan. Setiap wate kita nyoba pegah. Peringat tapi. 5 wate peringat. Kalau solat asar, sudah solat maghrib, sudah solat isya. 5 ga tayu, 3 ibu buat. Maghrib dah ibu buat. Lain hana masalah. Biarkan. Jangan marah-marahi dia, jangan pukul dia, jangan. Nabi suruh kita ni, you boleh kata. Kan ibu buat lagi apa? Nyan beda aja. Nyan tuan peterang macam. Umur anak kita 7 tahun, nyobek cuma nasinya mentong. Hana tu cara penuh semaya. Kiban umur dia 7 tahun, Nabi suruh kita, suruh dia. Masalah dia mau atau tidak mau itu nomor 2. Lun payah lun peringat anak lun 5 wate tapi. Kalau sembahyang subuh nak bedah sembahyang subuh. Ilingi gede. Ya, ipegah gede, ijak solat kemudian wate hana katanya ka lom ya. Katanya kalau sembahyang kalau ipegah. Untuk loh you ulam terus begitu suruh. Jangan paksa dia. Anak kalau umur setelah 7 tahun itu dipaksa melakukan sesuatu, ini dendam terhadap solat mulai dia tanamkan. Dendam je terhadap solat. Nyo menyahana aku tinggal ngayah le, hang ku pebut le tengah. Makai preh wate kijak ikula, hana giyu le ya, saatnya ditinggalkan dia solat itu. Kenapa? Pada saat awal disuruh dipaksa dulu. Maka begitulah penyakitnya sekarang anak-anak pondok pesantren kalau ada. Saya anak pondok juga. Kalau ada di pondok dia solat, di luar enggak ada solat. Itu sebabnya dia mendapatkan pendidikan solat secara paksaan. Dia akan dendam terhadap itu. Kapan ustaz hana, aturan hana tak pernah hang tu yang le. Karena dia taruh dendam. Maka kita ajarkan anak kita dalam solat setelah dia umur 7 tahun, jangan sampai mereka mendendam terhadap solat gara-gara kita. Tapi tak galak, tak semangat. Kita pergi jak main. Dalam kita ajak anak-anak kita untuk main, itu sengaja pendidikan untuk solat dia. Misal jak pakat ho, nyopre, jak pakat ulaut, jak pakat ugunong, jak pakat mano, serah. Tapakatnya entre wate semayang sama-sama kita solat. Padahal ditanya setting bagaimana jak main untuk pendidikan solat dia. Cuma main-main ni le. Dalam waktu main kita solat sama-sama. Kita kasih contoh pada diri kita tentang solat bagi anaknya secara tidak langsung.
Cik tak pegat khusus. Kemudian untuk tajak kunjung bak Sabah tempat misal bak ngon di namanya gede. Nyo ke bancara berempok temayang asar atau temayang maghrib. Pokoknya nanti kita solat asar dulu, habis itu baru kunjung ke tempat kawan. Kita solat maghrib dulu baru kerja kunjung. Atau nanti kunjung ke tempat dia sama-sama, setelah itu kita solat maghrib. Inti kitanya cik tak pernah untuk solat maghrib. Cuma ada pegah ajak bangun. Itu harus dibuat di skenario begitu pendidikan solat Bapak Ibu sekalian. Baik ni fikir mudah-mudah mentang menankan. Kita skenariokan anak kita selama dia masih umur 7 tahun ataupun belum sampai 7 tahun, silahkan dia kasih kita lihat terus contohnya, dia lihat terus. Nah, dengan demikian tertanam dalam dirinya suka untuk solat, bagus. Nah, ketika umur dia 10 tahun dah pada SD yan berarti 7 tahun kaglah pun SD 10 tahun. Nabi ni pegah wadribuhum alaiha, gatapoh menyetinggai semayang. Giyupoh menyetinggai semayang. Pajan katro 10 tahun umur. 10 tahun umurnya suruh pukul. Gimana cara pukulnya? Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai. Tidak melukai, pukulan tidak melukai. Itu pun ayah haji bungeh, moho marah karena dia tinggalkan solat. Nyan baru terkejut ji, umah ayah lun. Siapa yang berhak pukul dia ini? Yang berhak pukul dia adalah yang telah memberikan contoh pada dia sebelum umur 7 tahun, yang telah menyuruh dia setelah umur dia 7 tahun, yang 10 tahun ini nyan ke yang bungeh. Hak katinggai semayang? Nyan. Ya yang kenyan tu, yang dari umur ji sebelum 7 tahun ikalan semayang, umur ji leh 7 tahun yang yu ji semayang tapi peringat, maka ketika 10 tahun nyawa ke hurung nyawa yang berhak untuk marah terhadap dia. Dia akan mengakui kalau dia salah. Kenapa? Yang memarahi dia yang telah memberikan contoh sudah 10 tahun lamanya. Kira-kira menyebungeh ayah haji, nabungeh haji terhadap ayah hai? Atau dia mengakui dia salah? Yang salah hari ini kita enggak kasih contoh, enggak pernah kita suruh, siga salah ipubut ka bungeh dia. Nyan berbalik kan tanya yang kenji yang salah, jik ketanya salah. Karena apa kan? Selama ini enggak pernah kita suruh, tiba-tiba ka bungeh-bungeh nampu. Dia dendam terhadap kita, ayahnya. Pe ayah lu ka bungeh dia, sawan tak kalau wenyo ka makin tuha ka yang ka bungeh dia. Hana itu pe drawai salah, hai itu pe. Tanya tetap salah ai pegah. Makin tuha ka makin lain ju ayah tang mak, cik menan ayah ka. Cik jamun ka menan balik. Nya mak ji pegah halom tu. Cik ka jamun ka ayah ka cik menan. Hana umpu pe kadang-kadang bungeh ke ro. Tu mana umpu. Kenapa? Ya kita enggak pantas memarahi dia kalau kita enggak pernah menyuruh selama ini. Dan siapa saja kita, orang yang marah terhadap kita, orang yang selama ini menasihati kita, mengingatkan kita, sekali dia marah kita angkat dua jaro, betul ilun salah. Ya. Itu dia rahasia sabda Nabi ini, kurikulum salat. 10 tahun. Maka kenapa 10 tahun disuruh pukul kalau dia tinggalkan solat? Nih, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dia masa baligh. Masa baligh dia, masa baligh berarti sudah masa pembukuan tersendiri dia. Ka bebas je dengan tanya. Nya tinggal itu memang dosa tanggung kero. Karena dia sudah berlatih terus sampai saat itu, maka leton sigolom dia sampai masa akil baligh. Nah, dia sudah enggak tahu lagi meninggalkan solat. Hai itu oleh tinggalkan sembahyang. Kenapa? Tiga tinggal sembahyang bungeh letung ayah lun. Dia merasa, yo ayah bungeh kenapa? Ayah selalu selama ini mengitukan saya. Maka umur anak kita yang SD, tamat SD hana itu tinggalkan sembahyang, hana itu. SMP mulai tubik dari rumah. Nah, ni kala. SMP anak kita umur SMP kai tubik dari rumah, kai ka di tambang dayah, kai tambangnya macam-macam tikula ka jo. Menya SD hana tubik taholom, mantang wow rumah. Pendidikan kurikulum solat di masa SD inilah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka munyona tak dapatkan legetanyo saatnyo rame urang-urang tuha hana gitu tahu ngan tempat solat nyan salah urang cik ganyan jamun.
Yang katuha hanato ke tempat solat, yang muda hanato pada tempat solat, na salah hurun cik di sini. Kau cuma salah hurunnya mentau. Karena kalau seandainya kurikulum solat seperti ini diajarkan oleh gijaga lehurun cik, handa tu tinggalkan semayang mungkin. Kalaupun iklep tiat, ditanya klep tiat, lehnya muolom masuk. Tinggal pu ayah dawai, ayah lu nawai. Tinggal tu. Mungkin masa muda tiat iklep di tahun 2 tahun, lehnya tahu lo masa kerod. Kita punya kemampuan untuk tak coklom kembali. Kenapa? Kita sudah punya sejarah bagus dengan solat. Kita akan bisa balik lagi. Tapi kalau kita, anak kita enggak ada punya sejarah hidupnya dengan solat, hana itu hawa, ada tayu hana itu hoja. Kenapa kawan? Awai matang hana itu tahu. Inong mata karai ni ayu hana itu hoja, aja hana itu hoja, hana itu puput. Enggak bisa. Makanya apalagi ada kekerasan dalam keluarga. Dalam keluarga baiklah takeng geyu semayang kamu. Ikamu mencekam dalam keluarga, mencekam ayah lu ngeri dah udang ji. Pokoknya punya tamang yang gewa ayah, anami iplung apa tahu. Itu beda betul dikit apa apa. Pada cok mah. Hana tidak ada terbentuk kenangan baik dia terhadap solat anak. Enggak tahu dia melakukannya nanti. Manpa ke mandu menan ustaz? Ya enggak semua, mungkin ada 1-2 anak kita yang insaf ketika dia sudah besar, dapatkan lingkungan yang baik, kemudian ada orang yang pernah nganggat, akhirnya kamu gantoyah. Ka ayah hanang pernah jamun, ternyata dia dapat kawan yang baik, kemudian dapat lingkungan yang baik, ke alhamdulillah. Sehingga teringat dia tentang solat bukan ayahnya, teringat tentang ngonji, gurai aja mungkin. Sedangkan kita tidak ada. Maka hati-hati orang tua, ayah bunda, bapak ibu, bahwa pendidikan solat itu kewajiban sebelum anak kita keluar rumah. SD itu semua di dalam rumah. Itu kewajiban orang tua di situ. Maka kita tidak mau bapak ibu sekalian, generasi ke depan ini generasi gagal solat, beklina. Beknali generasi gagal solat. Hari ini kita masih lihat generasi gagal solat. Ya, yang seumur-umur dro naje nakalan paduk dro yang mantang sewen hanang doho lam masjid hanang tepat. Yang generasi gagal solat mantang na. Kita tidak mau. Maka kita didik anak kita mulai dari TK hari ini, cucu juga bapak-bapak sekalian yang punya cucu, menya anak don kudu nakalan nawai, nyan cucu ulun baik macam-macam. Nyekah jamun ku laban, nyo baik sampai payah laban tolat. Tak jaga kero, nyan cucu ulun jaga begut. Hai ka jaga li dro ke kami kena, bahlun jaga aje tang solat. Payah berkera karena lon lebay je mengendro aku nyo kan lon jaga begat aku cucuk aku tubuh hidup sawah saja macam-macam ya. Maka di akhir ini kami sampaikan, jadikan masjid itu ramah bagi anak-anak untuk solat. Baik anak jauh masjid, anak jauh masjid, hai you aku dah demi kubu ya karu-karu thai kena. Sehingga dari banyak kan anamin kita main buat masjid ino mantang hanjitan main buat masjid, kemudian mai benci tu. Yang benci pun yang dok draw ni benci pun. Ya. Baik aja masjidnya na dengku. Ieu ni ju dengkunya. Ya. Gara-gara dengkunya hai petol de masjid. Ka apa lah orangnya? Bahkan kalau bisa kita jadikan tempat di masjid itu adalah aman bagi anak-anak. Galai laki aja masjid. Walaupun mungkin ya laki aja main masjid. Ilakai ikut yah tapi pakai jamaah masjid. Maka ketika misalkan tak pegat, misal contoh lagi di Malaysia depan-depan dia pegat. Ni masjid-masjid rare pegat tempat main, pegat nami main. Kita nyaw ayah dia tanya kanan mau main di masjid boleh, tapi solat dulu ya. Solat dulu dan jangan ribut-ribut. Baru boleh main. Kalau enggak boleh main. Dia dah pegat cara, okey, patih menang. Hidup semaya hana karu-karu jika hana temai hidup karo hidup dah semayang. Leh assalamualaikum itu dulu ai main. Tapi udah janji sama ayahnya tadi. Kalau enggak dibawa lagi nanti. Ji perle main ke perle semayang, perle main ji. Tapi kita masukkan itu. Kita masukkan itu. Jadikan masjid ramah bagi anak-anak. Sehingga anak-anak nanti dia itu mendapatkan sebuah sejarah menarik di masjid. Ilong ka dari banyak cik masjid ku main tapi. Pandai mungkin hantau masjid demah. Ya. Ada sejarah menarik dia di masjid. Dia balik. Saya jumpa seorang jenderal polisi di Jakarta, dia bilang begini, pakan hormati tat masjid dan urus semayang di masjid. Pakan gua. Saya ingat ibu saya dulu waktu di kampung di Surau, itu kalau kulam air wudu udah mulai kurang,
ibu selalu bilang jangan biarkan kolam air dalam kolam itu berkurang, kamu yang harus isi terus. Jadi jaga depan cerong-cerong itu payahnya ini ya, demi untuk orang solat. Pendidikan awal dia teringat dia sampai dia besar bahwa betapa ibunda saya menyuruh saya enggak boleh kurang air dari itu demi menjaga wudu orang-orang solat. Ya, akhirnya dia pun solat terus begitu. Nah, kenangan si pupa yang pegat sampai tuha teror. Kalau masalah hudud semayang lon bela ya. Je ke polisi, masalah hudud semayang saya bela habis-habisan. Gara-gara sejarah itu. Tanya datang anak kita banyak partner sejarah God iji, sehingga gara-garanya tuater aja itero. Budak pupa je hana masalah, itero. Bayangkan begitu. Begitu juga anak-anak kita dengan solat. Kajit ono gebegah lepas kesik sampai 40 sampai lewat ustaz. Nah. Ya, menyenang pertanyaan berarti menyamantang golong tro 40 berarti je temayang sabah dua buah. Menyahana tak lebih pai. Ya. God silakan.